Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Dengan rahmat Allah dan hidayahnya, alhamdulillah kita dapat memasuki bulan Ramadan, hari yang kelima. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan rahmat dan hidayahnya agar kita selalu dapat melaksanakan puasa dengan kesehatan, dengan penuh rahmat dan juga keberkahan. Sahabat iman yang dirahmati Allah, mencintai Al-Quran merupakan suatu hal yang perlu dibuktikan dengan perbuatan dan bukan hanya sekedar diucapkan saja. Caranya adalah melalui rutin berinteraksi dengan Al-Quran, membaca, memahami, dan merenungi, kemudian mengerjakan apa yang diperintahkan Allah subhanahu wa ta'ala dan menjauhi segala larangan yang Allah berikan kepada kita di dalam Al-Quran. Sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshirul mu'minina alladhina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran kabira. Sesungguhnya Al-Quran ini memberikan petunjuk kepada jalan yang lurus dan memberikan kabar gembira kepada orang-orang mukmin yang mengerjakan amal soleh, bahwa bagi mereka pahala yang besar. Sahabat Inhar yang dirahmati Allah, ada beberapa cara agar kita selalu dapat mencintai Al-Quran. Yang pertama, mencintai Al-Quran dengan cara memperbanyak membacanya dan mempelajari isi bacaannya. Jadi maksud dengan membaca ialah dengan tartil, membaca sesuai dengan hukum tajwid, sifat huruf, makharijul huruf, dan hukum-hukum yang lain. InsyaAllah dengan membaca dengan ilmu tajwid, maka kita dapat menikmati, menghayati apa yang ada di dalam Al-Quran. Kemudian memahami kandungannya, karena jika kita dapat memahami kandungan isi dalam Al-Quran, maka akan terungkap pula keindahan dari Al-Quran. Bagaimana cara kita supaya dapat melaksanakan membaca Al-Quran setiap hari? Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah orang yang mempelajari Al-Qur'an dan mengajarkannya. Sahabat Inhar yang dirahmati Allah, mempelajari Al-Qur'an bukan hanya cara membacanya saja, tapi juga memahami isi kandungan Al-Qur'an. Dengan itu, insya Allah kita akan mendapat jalan yang lurus. Kemudian mencintai Al-Quran dengan cara memahami keagungan dan mukjizat Al-Quran. Dengan banyak membaca Al-Quran, maka hati juga akan terpaut untuk selalu membaca Al-Quran. Hati akan selalu dekat dengan Al-Quran. Sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad anzalna ilaikum kitaban fihi dzikrukum afala ta'qilun. Sesungguhnya telah kami turunkan kepada kalian sebuah kitab yang di dalamnya terdapat sebab-sebab kemuliaan bagimu. Maka apakah kalian tidak memahaminya? Kemudian mencintai Al-Quran dengan cara memperbanyak membaca sejarah para sahabat, ulama salaf, dan ahlul Quran yang suka membaca Al-Quran. Cara ketiga ini akan mengantarkan kita untuk memahami jalan hidup mereka. Bagaimana mereka hidup dalam menjalankan apa yang diperintahkan Allah di dalam Al-Quran. Bagaimana cara mereka untuk menghormati Al-Quran. Bagaimana cara mereka untuk mempelajari Al-Quran. Dengan itu kita dapat mencontoh
bagaimana sikap mereka dalam mencintai Al-Quran. Sahabat Inhar yang dirahmati Allah, sebagaimana firman Allah di dalam Al-Quran, afala yatadabbaruna al-Qur'ana am ala qulubin aqfaluha. Maka apakah mereka tidak memperhatikan Al-Quran, ataukah hati mereka terkunci? Dari ayat ini kita dapat memahami bahwa mencintai Al-Quran itu bukan hanya saja omongan saja, tapi harus juga melaksanakan apa yang diperintahkan Allah di dalam Al-Quran dan menjauhi segala larangan yang Allah di dalam Al-Quran. Kemudian yang keempat, yang terakhir, mencintai Al-Quran dengan cara berdoa agar Allah senantiasa memberikan kemudahan untuk kita selalu mencintai dan membaca Al-Quran. Dengan itu Allah akan memberikan rahmatnya, menggugah hati kita supaya kita selalu membaca Al-Quran, dan Al-Quran akan sebagai pedoman dalam hidup kita, sebagaimana doa yang diajarkan oleh para ulama. Allahumma rzuqni hubbal Quran wa syauqi ila qiraatihi. Artinya, ya Allah, anugerahkanlah aku mencintai Al-Quran dan rindu membacanya. Kitab Al-Quran merupakan kumpulan petunjuk, rahmat, hikmah, pelajaran, penawar sakit dan kesulitan yang akan memberikan rasa aman kepada jiwa manusia. Al-Quran juga diibaratkan sebagai benteng kokoh yang dapat melindungi semua orang, setiap orang, untuk berlindung dari godaan setan dan juga jin. Sahabat Inhar yang dirahmati Allah, di dalam Ramadan ini banyak sekali kita lihat kaum muslimin membaca Al-Quran, mengejar target. Kemudian setelah Ramadan berakhir, maka baca Quran pun hilang entah kemana. Maka dari itu, janganlah kita seperti orang-orang yang merugi. Jangan merugi kita setelah bulan Ramadan. Seharusnya kita selalu meningkatkan bacaan Al-Quran kita setelah bulan Ramadan. Jangan di bulan Ramadan saja. Semoga Allah memberikan kita nikmat dalam membaca Al-Quran, dan semoga Allah mengkukuhkan hati kita selalu mencintai Al-Quran, bukan hanya di bulan Ramadan saja, tapi di hari-hari berikutnya juga. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.